Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devrian Samas dari Paudima dengan NIM 080512828943. Di sini saya akan melakukan pengolahan data uji akurasi. Pertama-tama sebelum kita melakukan pengolahan data uji akurasi, saya akan menjelaskan dulu, terlebih dahulu uji akurasi itu adalah. Jadi uji akurasi itu adalah proses untuk menilai seberapa tepat hasil dari peta yang dibandingkan dengan kondisi nyata dengan cara membandingkan titik atau kelas pada peta dengan data acuan lapangan yang lebih presisi. Uji ini tuh berguna untuk mengetahui kualitas peta, menemukan kesalahan klasifikasi, dan membantu perbaikan metode pemetaan, serta memastikan peta memenuhi standar yang layak digunakan. Oke, lanjut saja kita ke pengolahan data. Baik, di sini pada pengolahan data pertama kita akan buka ADIS terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke ini apa add data tutupan lahan. Selanjutnya kita add XY data yang hasil plottingan tadi. Di sini kita akan masukkan hasil yang data praktikum tadi. Tadi di download. Kita kembali lagi ke artis. Kita masukkan lagi kita untuk X ini kita pengikat latitude-nya. Z ini kita ganti jadi kelas tahu SD. Jangan lupa masukkan UGS selama 4 nya. Kita klik OK. Nah, kita ganti ini menjadi pin. Setelah kita masukkan tutupan lahan, kita di sini akan masukkan data dari hasil matematik tadi, X dan Y-nya. Kita bisa zoom saja. Nah, untuk lokasi dari hasil plottingan. Nah, setelah itu ini kita langsung klik kanan di bagian data ini dan label features. Nah, sini sudah terlihat dari stasiunnya. Biasanya kita klik kanan lagi. Maaf, kita bisa ini klik kanan. Kita ke properties. Tunggu di properties di bagian labels. Di sini kita ke level features and layernya kita checklist dulu. Nah, label fieldnya diubah menjadi ST. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah seperti ini. Lalu kemudian yang selanjutnya itu kita akan melakukan klasifikasi. Kita akan melakukan klasifikasi untuk D6 ini kita dari yang lihat kita di sini lahan terbuka. Terus untuk D7 ini kita bisa cek kembali di harddisk.
C7 ini berada di wilayah vegetasi. Ini berada di wilayah vegetasi. Ini kita tambahkan dulu biar bagus. Untuk D8-nya bisa kita cek di sini. Berada di lahan terbuka dan D9 sampai D10. Jadi saya tidak tahu kenapa D10 tidak muncul. Di seingat saya D10 di dekat D9. Kita ganti warnanya menjadi agar sedikit berbeda. Dan kita akan sebagai penanda. Nah, di sini setelah kita selesaikan ini, kita akan melakukan hasil klasifikasi. Yang pertama itu kita akan menghitung total kolom. Total kolom, jadi total kolom ini untuk rumusnya itu sama dengan sum Wisnu total kolom sum buka kurung uh, oh sebelum kita menghitung total kolom dan sebelumnya saya salah. Ini sebelum menghitung total kolom kita tentukan dulu di sini ada hasil data dari lapangannya. Untuk bangunan kita sini 0, habis itu untuk bangunan lahan terbuka juga 0. Kemudian untuk bangunan bangunan vegetasi 0, dan ini juga 0. Saya ini untuk lahan terbuka bangunan itu 0. Untuk lahan terbuka di sini ada 1, 2, 3. Lahan terbuka vegetasi 0, ini juga 0. Saya vegetasi bangunan terdapat 1, vegetasi lahan terbuka 0, vegetasi 0, vegetasi perairan bangunan itu 0 karena kita tidak melihat ada perairan di sini. Dan untuk perairan lahan terbuka juga 0, ini 0 semua karena tidak ada perairan. C juga 0. Untuk lahan terbuka vegetasi sini tadi 1, mohon maaf, C1. Nah, sebenarnya kita akan menghitung kolom. Di sini rumus kolom tadi sama dengan sum buka kurung kita blok ini. Setelah berhasil kita blok, lalu kita tutup kurung. Setelah kolom ini tutup kurung. Sini kita hanya blok bagian ini. Buka kurung, kita hanya blok bagian ini. Lalu kita
tutup kurung, lalu di enter. Nah, sudah. Selanjutnya seperti itu juga sama dengan zoom, kita buka kurung, blok blok ini, tutup kurung, lakukan juga seperti itu di sini. Nol selanjutnya yaitu kita akan menghitung total total baris. Nah, untuk menghitung total baris ini rumusnya yaitu sama dengan sum terus untuk itu kita tarik kayak ini, kita blok bagian ini, tutup kurung, lalu enter sama seperti tadi. So, dan setelah menghitung setelah menghitung total baris, sini kita akan menghitung user akurasi. Nah, untuk menghitung user akurasi ini rumusnya itu sama dengan sum dengan sum, terus itu kita buka rumusnya untuk kita buka kurung. Oh ya, di sini kita akan pertama itu bangunan. Nah, setelah kalau kita dapat, maaf, sebelum kita mengadakan itu kita sini tentukan dulu total kolomnya. Untuk total kolomnya itu sama dengan sum. Nah, kita buka. Ini kita dapati ini ada 5. Nah, sini kita berikan tanda terlebih dahulu. Untuk bangunan itu warna merah biar kita mudah menandainya. Untuk lahan terbuka itu kuning. Vegetasi hijau, biru. Oke, untuk menentukan itu kita buka di sini langsung buka kurung. Saya mohon maaf, blok ini lalu kita kalikan blok ini, kemudian kita bagi
kita bagi dengan ini, kita tutup. Nah, di sini silakan teman-teman, kita tinggal ke bawah saja. Nah, di sini mungkin error, saya tidak tahu kenapa, mungkin ini error karena 0 sama 0 itu tidak terdeteksi. Coba kita masukkan manual di sini, kita klik ini, lalu kita klik garis miring, klik ini, lalu kita kasih 0,6, ya berarti tidak bisa ditarik. Proses. Nah, selanjutnya yaitu kita akan, setelah selesai ini kita akan menghitung, proyek berdasar akurasi. Rumusnya itu sama dengan sum buka kurung, sum buka kurung, kita pilih di sini dan terus kita kalikan dengan, coba kita masukkan manual tidak dulu, kita klik sum, bisa kita klik ini, kita klik, kita bagi shift. Nah, sini tidak tahu kenapa 0 sama 0 itu error, padahal di sini tadi itu bisa dia tidak terbaca di sini karena error 0 kali 0. Saya kita akan menghitung overall. Untuk overall ini rumusnya sedikit lebih panjang, yaitu sum. Tinggal warna ini, bangunan ini kita tambah ini, lalu kita tambah ini, lalu kita tambah ini. Jadi kita tutup itu, kita tutup sedikit, kita bagi dengan total kolom yang ujung ini. Selanjutnya itu kita tinggal enter, di sini 0,6. Selanjutnya setelah kita dapat overall akurasinya ini, sudah kita 0,6, tapi kita tambahkan terlebih dahulu. Itu kita menghitung kita menghitung koefisien, kita hitung dulu keseluruhan dari total baris yang ada di ini. Untuk menghitung itu kita bisa klik sama dengan, kita buka kurung, kita klik warna warna habis itu kita klik total baris, klik warna, kita kali, kita klik baris,
warna lagi. Kita buka kolom dulu, buka kolom, kita kalikan lagi. Kita klik tambah kolom lagi. Nah, hasilnya kita dapat di 12, dan terakhir kita akan menghitung kappa koefisien. Untuk kappa koefisien ini kita akan buat rumusnya, yaitu sama dengan total kolom dikali kita buka kurung dulu, kita buat zoom. Setelah buat zoom, kita pilih warna, kita pilih, kita klik ini, kita tambah ini, tambah ini, tambah ini. Terus kita tutup kurung, lalu kita buka kurung lagi. Hasil tadi kita bagikan dengan total kolom ujung, kita pangkatkan terlebih dahulu. Buana pangkat. Kedua, kita keluar hasil tadi, kita tutup kurung, enter. Pembahasan hasil kita sudah dapat hasil 72,6 terapiat. Jadi kita datanya cukup sampai di sini. Kali ini di sini saya dapat nilai kappa koefisiennya adalah 14,07692308. Di mana nilai koefisien yang baik itu adalah 1. Jadi jika nilai koefisiennya di bawah 1 itu berarti dia buruk. Nah, di sini nilainya adalah 14. Berarti nilainya di sini itu semakin akurat, baik, dan data yang dari kita dapat ini sangat akurat dengan data yang kita dapat di lapangan. Saran saya untuk praktikum kali itu tidak ada, karena praktikum ini sangat mudah dimengerti dan kondisinya kondusif. Sekian pengolahan data saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.